Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Putri Inaya dari kelas E semester 4 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata pelajaran Deteksi Dini Tumbuh Kembang AUD dengan dosen pengampu Ibu Jessi Mereketanot, SPD, MPD. Di sini saya akan membuat video tentang resuman saya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kehamilan. Kehamilan adalah didefinisikan sebagai validitasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implementasi. Ada tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan yang tidak pasti itu ada tanda presumtif kehamilan. Yang kedua ngidam, ketiga mual dan muntah, 4 pingsan, kelima gangguan kencing, selebihnya kelelahan dan pigmentasi kulit. Tanda pasti kehamilan itu ada denyut jantung janin. Denyut jantung janin dapat didengar pada usia 12 minggu. Kerangka janin dapat dilihat dengan cara USG. Yang ketiga itu ada gerakan janin dalam rahim. Gerakan janin dalam rahim dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 20 minggu. Selanjutnya ada proses kehamilan yang pertama ada ovolusi. Ovolusi adalah proses pelepasan plasenta ovum yang dipengaruhi oleh sistematis hormonal yang kompleks. Yang kedua konsepsi fertilisasi. Yang ketiga nidasi. Nidasi adalah proses dan pematangan janin. Yang terakhir adalah pembentukan plasenta. Plasenta merupakan yang meletakkan embrio ke dinding uterus. Selanjutnya pertumbuhan dan tumbuh kembang janin. Usia 0-4 minggu. Bayi mengalami bentuk fisik zigot yang kemudian membelah diri menjadi puluhan sel. Yang kedua, usia 4-8 minggu menuju usia ke-5 minggu, tulang punggung, sistem dan otak mulai berkembang. Usia 3-12 minggu, janin mulai bisa membuka dan menutup mulutnya serta mulai berlatih melakukan gerak menghisap dan menelan. Usia 12-16 minggu, lengan dan pergelangan jari-jarinya sudah dapat dilekukan dan mengepal. Usia 16-20 minggu, otot-otot tubuhnya kian kuat. Bobot janin sekitar 150 gram. Usia 24-28 minggu, kulit janin yang kurus akan tampak berisi. Usia 28-32 minggu, berat badan mencapai 2,75 kg dengan panjang sekitar 45-50 cm. Usia 36 minggu, pada bulan ini bayi berada di posisi siap untuk lahir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan janin ada 6 faktor. Yang pertama, obat dengan resep maupun tanpa resep, obat-obat psikoaktif, golongan darah yang tidak cocok, penyakit ibu, diet, usia ibu. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kebutuhan fisik biologis itu ada asuh. Asuh adalah kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, olahraga, bermain dan beristirahat. Kebutuhan kasih sayang dan emosi. Kebutuhan ASIH meliputi menciptakan rasa aman dan nyaman, diperhatikan, diberi contoh, dibantu atau diberi motivasi, dididik dengan penuh kegembiraan. Sedangkan kebutuhan stimulasi asuh adalah kebutuhan asah. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi sosial, bicara kognitif, kemandirian, kekreativitasan, kepemimpinan, moral dan spiritual anak. Yang B, zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan usia 0-1 tahun adalah air susu ibu atau ASI, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Yang ketiga itu ada konsep tumbuh kembang.
Konsep tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang yang merupakan proses utama hakiki dan positif pada anak merupakan suatu hal yang penting bagi anak. Proses tumbuh kembang berlangsung pada saat pembuahan. Perkembangan memiliki tahap pencapaian dan karakteristik tersendiri dari setiap tahapannya. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap usia 0 sampai 1 tahun. Usia di sini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Yang kedua itu ada usia 2 sampai 3 tahun. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungannya memperlakukan dia. Usia 4 sampai 6 tahun. Pada usia ini anak mulai berkembang kognitif, daya pikir yang sangat pesat. Dalam upaya peningkatan pencegahan penyimpanan tumbuh kembang anak balita, maka perlu pemerataan program stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak balita dan pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Tahap awal penapisan perkembangan dapat melibatkan orang tua, dan setelah diketahui anak memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk melakukan intervensi secara dini di tempat pelayanan kesehatan yang memadai, mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama moral sesuai emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Aspek nilai agama dan moral: mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Aspek nilai agama dan moral: tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dari indikator. Yang pertama itu ada: pertama, mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucap salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Aspek perkembangan fisik motorik itu ada: aspek perkembangan motorik kasar dapat dilihat dari 5 indikator tertentu. Yang pertama, berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, menari mengikuti irama. Yang terakhir, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi rendah dengan berpegangan. Selanjutnya itu ada aspek perkembangan motorik halus, dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. Yang kedua, melipat kain atau kertas meskipun belum rapih atau halus. Yang ketiga ada koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda seperti sikat gigi dan sendok. Aspek perkembangan sosial emosional terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, memberi salam setiap mau pergi. Yang kedua itu ada memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak orang lain. Yang terakhir, berbagai peran dalam suatu permainan, misalnya menjadi dokter, perawat, dan pasien. Aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa, tingkat pencapaian perkembangan aspek bahasa dalam hal memahami bahasa terdapat 4 indikator. Pertama, memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Yang kedua, hafal beberapa lagu anak sederhana. Yang ketiga, memahami cerita atau dongeng sederhana. Keempat, memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari meja dan dalam kotak. Aspek perkembangan seni. Perkembangan seni anak terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, anak mampu membedakan antara bunyi. Yang kedua, tertarik dengan kegiatan musik. Yang ketiga, tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Selanjutnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.